Guso membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks menjadi 3 dimensi. Pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam. Kedua adalah dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dalam masyarakat Islam seperti penanggalan dan pengobatan. Yang ketiga adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dan Islam baik konflik, harmoni, maupun terpisah. Pada kesempatan lain, Guso membagi 2 tipe terkait dengan masalah perjumpangan sains modern dan agama dalam Islam, yaitu level elit akademik dan level publik. Kelompok pertama cenderung membahas relasi sains modern dan agama secara filosofis dengan mencari prinsip-prinsip pendasar dari kedua komponen tersebut. Kelompok pertama ini berupaya membangun pandangan filosofis dan keagamaan tersendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakannya boleh jadi liberal, konservatif, rasional, mistikal, dan sebagainya. Para pemikir yang termasuk kelompok elit ini antara lain adalah Sayyid Hossein Nasr, Muzaffar Iqbal, Zainuddin Sardar, Mehdi Golsani, Muhammad Abdussalam, Pervez Hoodbhoy, dan Taner Eidis. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua adalah berasal dari para dai dan masyarakat umum. Mereka membahas tentang relasi sains modern dan Islam secara umum lebih luas seperti di sekolah, media, dan toko buku. Persoalan yang dibahas oleh kelompok ini adalah berbagai penemuan ilmiah dan perkembangan teknologi seperti teori Big Bang, teori evolusi, cloning, dan sebagainya. Dalam konteks dimensi relasi sains modern dan Islam, Guso utamanya secara jelas mengklasifikasinya ke dalam 3 dimensi, yaitu sejarah, praktis, dan teoritis. Ketiga dimensi tersebut sama-sama penting dan saling terkait satu sama lain. Sementara itu, dalam konteks tipe kelompok yang tertarik dan terlibat dalam pembahasan sains modern dan Islam, ia hanya membagi pada 2 kelompok besar, yaitu kelompok intelektual dan kelompok publik. Baik level akademik maupun publik tentu saja tidak terlepas dari perdebatan dan fakta historis tentang eksistensi dan peran sains di dunia Islam. Ketiga faktor tersebut boleh jadi menjadi alasan meningkatnya daya tarik untuk mengkaji relasi sains dan Islam tidak hanya bagi akademisi dan praktisi di kalangan umat Islam itu sendiri, tapi juga bagi akademisi dan praktis secara umum. Nomor 2, sains dan Al-Quran. Kajian terdapat hubungan sains dan kitab suci tentu saja tidak hanya terjadi pada umat Islam. Persoalan yang sering muncul adalah apakah ayat-ayat kitab suci sesuai dengan sains. Persoalan lain adalah apakah kebenaran kitab suci dapat dibuktikan dengan sains dan atau sebaliknya. Jika ada kesan pertentangan antara kitab suci dan sains, apa yang mesti dilakukan baik oleh pemuka agama maupun ilmuwan? Terkait dengan prospek ke depan personal relasi agama dan sains, Peter Harrison menawarkan beberapa hal yang bersifat tentatif. Pertama, sama halnya dengan keberagaman pengetahuan persoalan relasi sains dan agama juga beragam. Apapun model relasi sains dan agama yang dipahami sangat tergantung dengan batasan konstruksi pemikiran seorang. Kedua, dimensi politik dan kekuasaan juga memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam mengonstruksi relasi sains dan agama pada peradaban dan masa tertentu. Ketiga, relasi sains dan agama tidak dapat terlepas dari isu-isu pluralisme agama. Dalam konteks relasi sains dan agama di Barat, khususnya Kristen, perlu juga diperhatikan bagaimana konsep relasi sains dan agama dalam agama lain, seperti Islam dan Buddhisme. Keempat, konsep relasi sains dan agama juga tidak dapat terlepas dari dimensi dan aktivitas personal menganut dan tokoh agama serta ilmuwan itu sendiri. Terkait analisis historis memiliki peran sentral dalam merumuskan relasi sains dan agama kontemporer. Dalam konteks teologi Kristen, peradaban sains dan agama di Barat lebih pada perdebatan hermeneutik
Pemahaman tradisional terhadap kitab suci sulit memiliki titik temu dengan berbagai teori-teori sains, khususnya teori evolusi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kitab suci mesti menggunakan pendekatan alegoris sebagai bagian dari pendekatan hermeneutik. Al-Quran sebagai sebuah sistem yang kompleks dan memiliki kedalam logis, sehingga pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran sangat tepat dipahami menggunakan pendekatan rasionalisme kritis. Modernitas sebagai sebuah tantangan bagi umat Islam. Untuk merespon tentang tersebut, umat Islam memiliki beberapa perbedaan pandangan dalam mengintrospeksikan pesan-pesan yang penting dalam Al-Quran. Kaum modernis cenderung menggunakan interpretasi yang berkesinambungan. Kelompok fundamentalis menentang secara prinsip interpretasi, sedangkan kaum konservatif cenderung melakukan interpretasi dengan batasan-batasan tertentu. Tiga kelompok yang dikemukakan di atas tentu saja tidak dipahami secara kaku. Masing-masing kelompok tentu saja memiliki keberagaman dalam konteks tertentu terkait dengan bagaimana sikap mereka terhadap interpretasi atau penafsiran yang digunakan untuk memahami kitab suci. Modernis, fundamentalis, dan konservatif merupakan tiga kelompok besar dengan perbedaan pendekatan yang digunakan. Tiga kelompok tersebut juga dapat dipakai dalam mengklasifikasi bagaimana pola pemikiran keislaman. Dalam konteks perdebatan kitab suci dan sains yang terjadi di barat awal abad modern, menurut Massimo Campanini, dengan menganalisis pemikiran Galileo Galilei terdiri dari 4 poin sebagai kerangka pikir yang dipakai. Pertama, kitab suci tidak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena alam ataupun masalah-masalah ilmiah. Kedua, kitab suci perlu dipahami dengan menggunakan interpretasi yang bersifat alegoris. Ketiga, kitab suci secara eksklusif berkenan dengan hal-hal teologis dan moral. Keempat, bahasa kitab suci sederhana atau bukan sangat sederhana agar mudah dipahami oleh manusia umumnya. Campanini lebih jauh melihat meski tidak ada bukti bahwa Galileo terpengaruh Ibnu Rushd. Pemikiran Galileo ini ada kesamaan dari sisi sudut pandang metodologis dengan pemikiran Ibnu Rushd yang memisahkan kebenaran agama dan kebenaran ilmiah. Tentu saja 4 poin utama tersebut tidak dapat begitu saja dihadapkan dengan pola relasi Al-Quran dan sains. Menurut Muzaffar Iqbal, Al-Quran menggunakan kata al-ilm yang sepadan dengan science dalam bahasa Inggris. Al-ilm adalah Al-Quran tersebut menunjukkan semua jenis pengetahuan dan tidak hanya terkait dengan penggunaan tentang alam. Pemahaman terhadap al-ilm yang mencakup sebuah jenis pengetahuan bukan berarti tidak ada klasifikasi dan tingkatan pengetahuan. Semua jenis pengetahuan mempunyai kerangka epistemologis yang didasarkan pada konsep pengetahuan di dalam Al-Quran. Bagi Ghazali, dalam perspektif Al-Quran, pengkajian terhadap alam berarti mengkaji ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, kerangka kerja ilmuwan dianggap sebagai bagian dari aktivitas keagamaan. Ia merumuskan beberapa karakteristik kerangka ilmiah sebagai berikut. Pertama, kerangka kerja keilmuan adalah dengan pendekatan holistik yang didasarkan pada prinsip kesatuan alam dan penciptanya. Kedua, tujuan studi tentang alam adalah untuk menggiring manusia menuju Tuhan dan memahami sifat-sifat Tuhan. Ketiga, studi fisika dan biologi merupakan pembangun aspek dari alam yang sangat luas dan bahkan yang lebih luas dan penting mengkaji dan memahami yang ada di balik alam melalui agama. Keempat, sains modern mengabaikan prinsip-prinsip teleologis dari alam. Padahal prinsip teleologis tersebut banyak diingatkan dalam Al-Quran. Kelima, dalam pandangan Islam terdapat hierarki pengetahuan dan menolak
reduksionisme sains hanya terbatas pada sains empiris. Keenam, ilmu-ilmu kemanusiaan yang memiliki perbedaan fundamental dengan ilmu-ilmu kealaman. Sains dalam Islam memiliki interrelasi dengan segala aspek semesta. Oleh karena itu, perlu aspek-aspek yang bersifat sintetik terhadap keluasan kajian alam serta alam semesta seperti yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam. Keenam, karakteristik kerangka ilmiah dan pemikiran keislaman, ketuhanan, serta Al-Quran memiliki interrelasi yang jelas. Rumusan terdapat meliputi semua aspek filosofis baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hal yang menarik adalah kelemahan sains modern yang cenderung mengabaikan aspek teleologi sering diingatkan oleh Al-Quran. Diskursus sains dan Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya memang sangat menarik. Pemahaman terhadap Al-Quran seringkali dihubungkan dengan perkembangan sains dan teknologi. Hamka seperti diungkapkan oleh Fauzan Saleh cenderung menyimpulkan bahwa dengan semakin berkembang dan majunya sains, maka semakin akan terungkap secara luas kebenaran-kebenaran yang dapat di dalam Al-Quran. Kebenaran mutlak Al-Quran akan ditemukan secara lebih luas melalui kemajuan penemuan ilmiah. Contoh yang dikemukakan Hamka adalah kata atom sebagai partikel terkecil yang sulit dipahami oleh umat Islam ketika ayat Al-Quran diturunkan. Namun setelah 14 abad baru dapat dipahami melalui perkembangan sains. Pandangan tersebut tentu saja tidak luput dari kritik. Terlepas dari kelemahan pandangan di atas, Sukron Fahid menilai bahwa upaya untuk menunjukkan bagaimana sains mungkin dapat digunakan untuk mengungkap dan membuktikan kebenaran yang ada dalam Al-Quran adalah lebih baik dari mempertentangkannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan konflik antara sains dan agama yang cenderung mendiskreditkan Islam. Oleh karena adanya pertentangan dan pembedaan yang mendasar serta dikotomi serta pemikiran dan materi, jiwa dan badan, sains dan agama, dan seterusnya. Fahid menilai upaya yang dilakukan Nursi adalah tepat. Nursi berupaya untuk membangun sebuah keutuhan epistemologi dan hubungannya organis antara berbagai macam kategori pengetahuan, wahyu, dan sains, serta seni, etika, dan keyakinan. Konsep epistemologi yang utuh dan interrelasi yang harmoni tersebut mesti berlandasan pada Al-Quran dan kesatuan abadi. Pandangan di atas tentu saja juga mendapat dukungan dari sebagian pemikir yang salah satunya adalah Syed Hossein Nasr. Nasr memandang bahwa peradaban Islam termasuk salah satunya perkembangan sains dan teknologi yang begitu mengagumkan, berlandasan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Gusom sendiri sangat setuju dengan pandangan bahwa Al-Quran sebagai dasar pengembangan sains dan teknologi dalam Islam. Ia menegaskan kembali pandangan Iqbal bahwa banyak terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengindikasikan berbagai istilah terkait dengan jenis dan tingkatan metode epistemologi seperti observasi, kontemplasi, penalaran, pengadaian, refleksi, dan sebagainya. Ayat dalam Al-Quran tersebut diantaranya adalah surat Yunus 10 ayat 67 dan surat Al-Jasiyat 45 ayat 13. Gusom mengkritik tentang penyederhanaan diskursus Islam dan sains yang begitu kaya dan luas seolah-olah hanya terkait dengan mukjizat ilmiah Al-Quran. Ia menawarkan sebuah pola penafsiran Al-Quran yang bersifat beragam dan berlapis dengan menggunakan berbagai pendekatan dan alat termasuk sains. Pola penafsiran tersebut pada dasarnya sesuai dengan prinsip pemikiran Ibnu Rushd tentang ketidakmungkinannya adanya konflik antara filsafat, sains, dan agama Islam. Ia mendukung pemikiran Nasr Sachiko Murata dan William C. Kittig yang menempatkan posisi dan peran yang istimewa dan tertinggi terhadap Al-Quran. Gusom juga setuju dengan prinsip utama pemikiran tafsir Muhammad Syahrour yang mengkaji bentuk permanen teks Al-Quran dengan perkembangan memahami isi teks. Pemikiran Syahrour
bersifat revolusioner dengan prinsip penafsiran terbuka, baik ahli atau bukan, muslim atau non-muslim, serta Arab atau non-Arab. Pandangan ini pada dasarnya didorong oleh semangat rekonstruksi pemahaman terhadap Islam dan hubungannya dengan perkembangan sains kontemporer. Jika umat Islam masih membatasi dialog dan interaksi dengan berbagai pemikiran dan peradaban, maka Islam tentu saja sulit diterima oleh masyarakat dan peradaban lain. Pemikiran yang berkembang abad ke-20 bahwa prinsip ensiklopedik Al-Quran harus diterapkan dalam pengetahuan dan sains modern sehingga apapun dapat ditemukan dalam Al-Quran selagi dieksplorasi secara tepat. Pandangan ini menghasilkan dua aliran tafsir, yaitu tafsir ilmiah dan aliran mukjizat ilmiah Al-Quran, ijaz.